Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Anyway, bagaimana puasa kalian? Masih lancar? Semoga tetap semangat ya. Nah, di video ini sesuai dengan janji aku di yang part ke-1 cara menaikkan nilai rapot. Di video ini bakal ada tips-tips dari teman aku yang lolos seleksi SNMPTN di Universitas Padjadjaran dan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di video ini juga aku bakal sharing tentang tips dari aku juga nih. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya, supaya info yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, ini ada dari teman aku yang dengan inisial NN, dia lolos seleksi SNMPTN tahun ini di Universitas Padjadjaran Manajemen Komunikasi. Kita langsung aja lihat tips dari dia bagaimana menaikkan nilai rapot versi dia. Yang pertama, apa sih rutinitas awal di semester baru, bagaimana supaya nilai rapot itu tetap stabil dan naik di semester baru tersebut. Nah, dia itu memiliki tips nih, kalau pas belajar, fokus belajar, sedangkan kalau misalnya pas main, ya main. Dan tugas itu selalu dikerjakan. Nah, jadi dia itu, teman aku memberikan tips bahwa kita itu harus membagi waktu. Kalau misalnya sedang belajar, ya belajar, kalau sedang main, ya main. Dan tugas itu langsung dikerjain, jangan pernah menunda-nunda. Yang kedua nih, tips menghadapi pelajaran yang sulit tapi kita harus tetap lakukan untuk menaikkan nilai rapot kita, yaitu adalah pertama, bertanya ke teman dahulu. Kalau misalnya teman kamu nih masih belum paham juga nih teman-teman yang ada di sekitar kamu, barulah yang kedua itu bertanya ke guru. Dan juga yang ketiga, jangan lupa untuk di internet itu pasti banyak. Selanjutnya yang ketiga, tips menghadapi guru yang sulit kriteria penilaiannya. Pasti kita semua pernah mengalami ini, dan ini tuh pasti sulit banget kalau misalnya udah menghadapi guru yang sulit kriteria penilaiannya. Kalau kamu sih tipe-tipe guru yang sulit ditebak kriteria penilaiannya seperti apa sih yang ada di sekolah kamu, bisa komen down below ya. Nah, kalau misalnya tipsnya nih, kalau misal untuk menghadapi guru yang sulit dari teman aku NN adalah mengikuti saja, gak neko-neko. Yang penting kamu itu mengikuti apa perkataan dan perintah beliau, maka kamu akan aman. Dan yang terakhir ada pesan-pesan dari NN kepada penonton dari video ini adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi juga jangan menyia-nyiakan waktu juga. Nah, jadi teman aku yang NN ini sangat menekankan terhadap tips bagaimana sih supaya kamu itu harus memanage waktu kamu dengan baik, sehingga kalau misalnya kamu sedang belajar, sedang main-main, kalau misalnya ada tugas langsung dikerjakan. Jadi kamu wajib banget ya ikutin pesan-pesan dari teman aku ini. Oke, ini jadi ada dari teman aku, seleksi SNMPTN di Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Bahasa Korea, yaitu adalah NIF. Jadi kita langsung aja nih ke tips-tips ya menurut dia, tentang mulai dari rutinitas awal semester, hingga ada beberapa tips-tips yang belum ada di video part ke-1 nih. Ini yang pertama adalah awal semester nih, apa yang dia lakukan nih supaya nilai rapotnya tetap bagus. Yang pertama adalah banyakin baca rangkuman materi berupa poin-poin penting. Sama kalau bisa ikut bimbel, tapi intinya balik lagi ke masing-masing diri kalian ya. Kalau dia itu tipe orang yang gak begitu bisa mencerna penjelasan orang lain, tapi kalau misalnya baca sendiri saya lebih paham. Nah, jadi kalau menurut tips dari NIF ini, dia itu memberikan tips bahwa kalau misalnya kita itu sesuaikan gaya belajar kita nih. Kalau misalnya kita lebih cepat mencerna pelajaran dengan mendengarkan penjelasan orang lain, kita bisa coba hal itu. Atau misalnya kita itu lebih paham kalau misalnya kita hanya membaca buku. Nah, kamu bisa mencoba berbagai gaya belajar dan menemukan mana gaya belajarmu sehingga kamu itu belajarnya menjadi efektif. Selanjutnya ini ada tips dari NIF seputar dengan bagaimana sih strategi dia agar nilai rapot semester 1 sampai semester 5-nya itu tetap stabil atau naik. Yaitu memberikan tips bahwa kalau di awal semester itu jangan terlalu ngambis, jangan berusaha dapat nilai gede karena nanti tuh susah meningkatkan atau mempertahankannya, dan jangan berusaha terlihat ngambis. Jangan berusaha tidak ambisius maksudnya. Dan intinya itu, menurut dia itu kalau misalnya di awal semester itu jangan ngegas dulu, baru nanti ngegasnya tuh pas semester 4 sampai semester 5 ya, pas udah mau semester akhirnya gitu. Dan ini terakhir ada tips, menurut dia nih target yang harus diutamakan itu ranking atau nilai rapot sih. Nah, menurut dia nih nilai rapot rataan yang harus diutamakan. Tapi nggak tahu juga bagaimana kriteria penilaian seleksi SNMPTN, karena ada yang nilai biasa aja tapi keterima, tapi yang nilainya besar-besar nggak keterima.
Nah ini jadi kalau dia itu lebih fokus ke nilai rataan signifikan. Yang terakhir ini ada pesan-pesan dari teman aku yang ingin disampaikan kepada kalian semua penonton video ini adalah belajar itu penting tapi jangan sampai dijadiin beban. Stop kalau kamu sudah merasa capek fisik juga capek mental. Take a break. Di sisi lain kamu juga harus memperkuat ibadah dan doa kamu ke Tuhan karena usaha tanpa doa tidak akan berbuah apa-apa. Semangat terus belajarnya. Ingat selalu orang tua yang sudah ngebiayain kamu. Akhir kata jangan lupa follow teman aku. Untuk follow Instagramnya bisa lihat di bawah ini ya. Oke, jadi berikut ini ada strategi dari aku bagaimana cara aku menaikkan nilai rapot khususnya adalah untuk SNMPTN. Nah, dari sini aku ada beberapa strategi dan tips yang mungkin kamu bisa terapkan nih. Yang pertama, aku itu dari semester 1 sampai semester 5 itu aku itu membagi nih. Jadi semester 1 sampai semester 3 itu aku fokus sama kegiatan di luar kelas. Jadi aku mencari seperti mengikuti perlombaan atau misal kamu ingin mengikuti organisasi atau bisa mengikuti kepanitiaan, aku itu melakukannya di semester 1 sampai semester 3. Karena mengingat kalau misalnya di awal semester itu kan kita masih awal-awal banget nih. Supaya nanti kalau misalnya di semester berikutnya aku bisa naikinnya juga nggak terlalu sulit. Jadi aku semester 1 sampai semester 3 nih karena SNMPTN itu bisa menyertakan sertifikat dan memberikan nilai tambah juga nih. Aku dari semester 1 sampai semester 3 itu mencari di luar kelas dulu nih, mengikuti perlombaan dan sebagainya. Barulah semester 4 sampai semester 5 aku ngegas nih di kelas. Aku udah berhenti kegiatan di luar kelasnya, aku fokus untuk menaikkan nilai rapot aku. Jadi aku bakal nggak pernah ada alfa, nggak pernah ada dispensasi. Aku selalu masuk kelas dan aktif di kelas karena itu memberikan poin plus banget. Apalagi kalau misalnya nilai kita itu tuh gak sampai kayak wah bagus banget gitu. Nah kita bisa menambah nilai tersebut dengan cara kita tuh aktif di kelas. Misalnya dari presentasi nih kita tuh aktif bertanya atau aktif menjawab. Atau misalnya juga kalau misalnya guru memberikan pertanyaan kita langsung menjawab. Itu akan memberikan poin plus banget untuk nilai di mata pelajaran tersebut. Tip yang kedua adalah berdasarkan strategi aku adalah fokuslah terhadap mata pelajaran yang nanti itu bakal dimasukkan ke seleksi SNMPTN. Nah, di tahun ini berdasarkan waktu pas aku daftar SNMPTN itu di tahun ini itu tidak semua pelajaran dimasukkan ke nilai seleksi SNMPTN nih. Nih aku bacakan ya. Jadi kalau misalnya kamu jurusan IPA yang kamu itu masukkan nilainya untuk SNMPTN itu yang pertama ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, dan kimia, hanya 6 mata pelajaran. Kemudian kalau misalnya kamu jurusan IPS itu ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kemudian kalau misalnya kamu jurusan bahasa itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra, antropologi, dan juga bahasa asing. Sedang kalau misalnya kamu SMK, kamu itu mata pelajarannya yang di seleksi SNMPTN itu hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah maka dari itu aku itu fokus terhadap mata pelajaran tersebut nih. Kalau misalnya aku jurusan IPS, sehingga nilainya itu harus diusahakan stabil dan juga naik ya. Yang ketiga nih banyak banget ditanyakan ranking itu diperlukan gak sih buat SNMPTN? Terus kita tuh lebih mentingin nilai rapot atau ranking ya? Nah menurut aku berdasarkan pengalaman itu menurut aku dua-duanya penting dan harus dipertimbangkan. Karena kalau misalnya untuk nilai rapot udah pasti jelas itu penting banget kalau misalnya nilai kita stabil dan naik. Kemudian kalau untuk ranking itu kamu penting karena saat SNMPTN itu gak semua siswa itu eligible atau bisa mengikuti SNMPTN nih. Nah untuk sekolah kamu nih, misalnya sekolah kamu akreditasi A, itu hanya 40% siswa terbaik di sekolah tersebut ya untuk tahun ini di 2021. Sedangkan kalau misalnya sekolah kamu akreditasi B, hanya 25% siswa terbaik di sekolah tersebut. Kemudian kalau misalnya sekolah kamu akreditasi C, hanya 5% siswa terbaik di sekolahnya. Jadi nggak semua siswa bisa mengikuti SNMPTN. Nah 40% siswa terbaik maksudnya apa sih? Jadi itu dilihat dari paralel jurusan tersebut. Misalnya sekolah kamu akreditasi A, terus kamu jurusan IPS. Jurusan IPS itu total dari semua kelas itu ada 72 siswa. Nah berarti yang boleh ikut SNMPTN itu hanya 40% dari 72 siswa tersebut. Yaitu adalah sekitar 28 atau 29 siswa. Jadi yang ranking 29 besar itu yang bisa mengikuti SNMPTN. Itu baru eligible SNMPTN aja, nanti kamu diseleksi lagi sama universitasnya. Jadi menurut aku ranking penting dan juga nilai rapot itu penting. Jadi kamu harus tetap aware terhadap dua hal tersebut.
Well, that's all guys. Itu adalah tips dari teman aku dan juga dari aku. Nah, kalau misalnya kamu merasa nih video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu. Supaya teman-teman kamu juga bisa mendapatkan informasi ini juga. And see you in the next video. Dadah!